Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Papa dan El. Kali ini Papa dan El akan membagikan firman Tuhan dengan judul Kabur atau Tetap Bertahan. Saat ini banyak anak muda di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan ekonomi, ketidakpastian masa depan, tekanan sosial, atau kurangnya kesempatan kerja. Akibatnya muncul tren kabur aja dulu, di mana banyak orang berpikir bahwa pergi merantau ke luar negeri adalah solusi terbaik. Namun, sebagai orang percaya, kita perlu bertanya apa yang Alkitab ajarkan tentang menghadapi tantangan hidup. Apakah lari dari masalah selalu merupakan jawaban yang benar? Mari kita lihat berbagai contoh dalam Alkitab untuk memahami bagaimana seharusnya kita menyikapi situasi ini. Yang pertama adalah pergi dengan tujuan atau kabur dari masalah. Dalam Kejadian 12 ayat 1, Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya menuju tempat yang akan dia tunjukkan. Kepergian Abraham bukanlah pelarian, tetapi sebuah panggilan ilahi dengan tujuan yang jelas. Tuhan ingin memberkati Abraham dan menjadikannya bangsa yang besar. Hal ini berbeda dengan Yunus yang mencoba lari dari panggilan Tuhan ke Niniwe. Yunus tidak ingin menghadapi tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga ia memilih kabur. Namun akibatnya ia menghadapi badai besar dan ditelan oleh ikan. Ini mengajarkan kita bahwa yang terpenting bukan hanya soal pergi atau tinggal, tetapi apakah kita mengikuti kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Yang kedua adalah Tuhan menghendaki kita bertahan dalam ujian. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, "Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan saudara-saudaraku apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Ayat ini mengajarkan bahwa ujian dan tantangan adalah bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Jika kita selalu berusaha menghindari masalah, kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani yang sejati. Seperti emas yang dimurnikan dalam api, iman kita menjadi lebih kuat ketika kita melewati berbagai ujian dengan ketekunan dan iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah Ishak diperintahkan untuk tetap tinggal di tanah gersang. Dalam Kejadian 26 ayat 1-3, terjadi kelaparan di negeri tempat Ishak tinggal. Secara manusiawi, pilihan yang paling logis adalah pergi ke Mesir untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun Tuhan berfirman kepada Ishak, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tuhan menghendaki Ishak untuk tetap tinggal dan percaya kepadanya. Meskipun secara situasi terlihat lebih menguntungkan untuk pergi, Ishak memilih untuk taat dan Tuhan memberkati dia dengan berlipat ganda di tengah keadaan yang sulit. Ini mengajarkan kita bahwa terkadang Tuhan memanggil kita untuk bertahan dan mempercayai penyediaannya meskipun keadaannya tampak tidak mendukung. Yang keempat adalah Paulus menjalani panggilan di tengah kesulitan. Paulus adalah contoh orang yang menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, ia menceritakan berbagai penderitaan yang ia alami, seperti dicambuk, dipenjara, dan mengalami bahaya di berbagai tempat. Namun dia tidak pernah berpikir untuk kabur aja dulu. Sebaliknya, ia tetap menjalani panggilannya dengan iman dan ketekunan. Paulus tidak fokus pada kesulitan yang ia hadapi, tetapi pada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Hal ini mengajarkan kita bahwa kesulitan tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah atau lari, melainkan kesempatan untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan. Yang kelima adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mencari hikmat-Nya. Amsal 3 ayat 5-6 mengajarkan kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Jika kita merasa ingin pergi ke luar negeri, kita harus berdoa dan mencari hikmat Tuhan. Apakah ini rencana Tuhan untuk kita atau hanya dorongan emosi karena takut menghadapi tantangan? Tuhan berjanji untuk membimbing langkah kita jika kita mencari Dia dengan tulus. Bagaimana cara menghadapi tantangan tanpa harus kabur? Jika kita merasa hidup di Indonesia penuh tantangan, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil berdasarkan prinsip Alkitab. Yang pertama berdasarkan Filipi 4 ayat 6-7, yaitu berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Jangan mengambil keputusan berdasarkan ketakutan atau emosi sesaat.
tapi libatkan Tuhan di dalam doa. Yang kedua adalah berdasarkan Roma 5 ayat 3-4, yaitu membangun karakter yang kuat. Dikatakan bahwa penderitaan akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan akan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi kita tidak boleh cepat menyerah. Yang ketiga adalah bekerja keras dan tetap berusaha. Dalam Amsal 22 ayat 29 menjelaskan bahwa kesuksesan tidak datang secara instan, tetapi melalui kerja keras dan ketekunan. Dan yang keempat adalah mengandalkan komunitas iman, yaitu bergabunglah dengan komunitas yang dapat saling mendukung dan menguatkan. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pergi merantau bukanlah hal yang salah jika dilakukan dengan tujuan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun jika kita hanya ingin lari dari masalah tanpa menghadapi dan menyelesaikannya, kita mungkin akan menemukan bahwa masalah yang sama akan tetap mengikuti kita. Sebagai orang percaya, mari kita belajar bertahan dalam ujian, mencari hikmat Tuhan, dan menjalani hidup dengan iman. Tuhan tidak akan memanggil kita untuk lari dari kesulitan, tetapi untuk menghadapinya dengan kekuatan darinya. Seperti Ishak yang tetap tinggal di tanah yang gersang dan mengalami berkat yang berlipat ganda, Tuhan juga mampu memberkati kita dimanapun kita berada, bahkan di tempat yang menurut logika manusia tidak mungkin. Tuhan tidak terbatas oleh keadaan ekonomi, lingkungan, atau situasi yang tampaknya sulit. Jika kita taat dan percaya kepadanya, maka Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita dan menjadikan kita berbuah lebat di tempat yang tampaknya sangat kering. Amin. Jadi saudara-saudari sekalian, demikianlah firman dari Papa dan El untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.